Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Kenapa Indonesia tidak maju? Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Ya. Jadi kalau Anda mau tanya kenapa nggak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. Coba lihat orang yang masuk KPK. Semua berdari sumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar, dan dia tidak tahu. Jadi di awal tadi saya katakan, saya tidak Pancasilais. Siapa yang berhak menghukum saya atau mengevaluasi saya? Harus orang yang sudah Pancasilais. Siapa di Indonesia? Nggak ada tuh. Polisi Pancasila atau presiden juga nggak ngerti Pancasila kan? Karena Pak Presiden adalah kader dari PD Perjuangan. Melalui forum ini dan atas izin dari pengurus, saya akan melaporkan. Saya nggak bicara kader, saya bicara dia sebagai presiden itu. Bahwa Pak Gerung sudah menghina simbol negara pada malam hari. Terima kasih. Bahwa simbol negara menurut Undang-Undang Bendera Bahasa itu hanya bendera, bahasa, dan lambang negara. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Orang bisa mengkritik presiden sebelum dia bekerja. Kita sudah siapkan gaji, pakaian, semuanya. Tidak perlu pikir apa-apa. Siapapun jadi presiden, pokoknya keluarganya tenang hidup, kita siapkan semuanya. Tapi Anda harus siap saya kritik di tengah jalan juga. Seperti itu. Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Ya, tanya sana dong, kok tanya. Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Nah, satu pemandangan yang kurang elok, Gus. Anda keluar memakai celana pendek dan kaos oblong. Banyak orang bilang itu tidak pantas sebagai presiden Anda tampil seperti itu. Mengapa Anda tampil seperti itu? Ya itu supaya saya nggak dianggap presiden. Saya di dunia ini yang pantas pemimpin Indonesia ya. Yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Mas. Siapa itu? Pak Harto. Pancasila. Pertanyaan saya sekarang, Pancasila itu ada nggak sih? Bagi saya nggak ada, Pak. Jujur. Yang ada gambar Garuda Pancasila ada. Teks Pancasila ada, tapi Pancasila itu nggak ada. Siapa yang mau anti terhadap sesuatu yang nggak ada? Kalau Pancasila itu ada, akhir kita nggak beli. Lapangan kerja gampang. Masa iuran kesehatan sampai kejet-kejet masyarakat diancam, nggak boleh perpanjang SIM, nggak boleh diancam. Dari mana gitu loh? BPJS kan mestinya enak gitu loh. Sekarang kok malah jadi takut orang gitu loh, Pak. Gimana Pancasilanya gini? Sama lucunya dengan orang ngomong demi bangsa dan negara, saya tuh nggak percaya belas gitu loh. Nggak ada kata yang paling lucu sekarang ini kecuali demi bangsa dan negara gitu loh. Dari mana ngumpul demi perutnya sendiri kok? Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran kok jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Bapak ini jangan tanya macam-macam, yang inti-inti saja. Iyalah. Tidak tahu. Tidak. Saya mau begini. Tidak tahu, Pak. Keep on fighting imperialism. Because we have experienced it 350 years. What it means to be colonized. What it means to be
colony. To be a nation of coolies and a coolie amongst nations, to be a nation which was not even allowed to have a name for his nation. Yeah, we were prohibited, forbidden to pronounce our own name, Indonesia. That was taboo in Dutch time. And who is fighting against that imperialism? Not Sukarno only. Not Sukarno alone, not the Indonesian nation alone. But there are other. Tolong masyarakat yang ada di Indonesia jangan pernah percaya dewan kita karena mereka tidak memberikan contoh yang baik untuk bisa menerima informasi yang baik. Nggak bisa begitu. Satu lagi untuk seluruh masyarakat di Indonesia juga tadi kalau misalnya disampaikan mahasiswa ini tidak pernah baik-baik. Yang dipukuli itu di luar mahasiswa. Apakah ada yang dipukuli anggota DPR? Okay. Seperti ini, saya perkenalkan dulu, saya Mayor Purnawami Masaleh, pensiun dini dari militer karena sakit hati kepada penjajah di negeri ini. Jadi saya minta tolong partai politik yang ada kadernya di sini, kalau ada rakyat demo di sana, jangan pasang polisi, jangan benturkan kami dengan polisi. Kami rakyatmu, kalian itu kalau mau coblos, ngemis ke rakyat. Tapi rakyat mau ke sini, kalian batasi dengan polisi. Apa itu? Saya marah itu. Saya mengatur kami dulu, tidak kami dulu. Kami persilakan kepada pemerintah. Tolong Pak Ketua, baca pasal ini. Baca ini. Saya baca pasal ini bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Saya ngatur di dalam rapat. Tolong saya diinstruksi. Undang-undang ini hanya ketok saja, tidak ada diskusinya, ya, tidak ada diskusinya. Lalu alasan yang ketiga tentunya, ya, rancangan undang-undang ini kalau teman-teman baca itu lebih banyak mengakomodir kepentingan pebisnis, sedangkan kelompok-kelompok rentan masyarakat seperti nelayan, petani, pekerja, UMKM sama sekali tidak diperhatikan. Hanya memberikan legalisasi, ya, dekriminalisasi terhadap pebisnis-pebisnis yang selama ini melakukan perambahan hutan. Itu yang terjadi. Ya. PDIP nggak usah lebay lah, toh bendera PDI Perjuangan udah sering dibakar, baik oleh mahasiswa ketika aksi masalah BBM, bahkan oleh kadernya sendiri, bahkan juga kader PDIP pernah membakar bendera Partai Demokrat tahun 2017. Tujuan Pak Slamet demo kan hanya ingin mojokkan PDI. Apakah Pancasila 1 Juni itu sama dengan Pancasila komunis begitu? Salah dianggap. Yang ngomong itu siapa? Enggak, saya tanya Pak Slamet. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Nggak usah ngeles, sekarang udah ketangkep basah. Sekarang begini, di rancangan undang-undang HIP yang diinisiatori oleh anggota PDIP muncul penilaian ingin merubah Pancasila yang menegaskan Trisila Ekasila bukan dari PDI Perjuangan. Sebutkan dong partainya apa? Kamu sebutkan. Kalau emang betul dari partai lain, sebutin partainya apa? Kami itu tidak ingin karena fakta gini, jangan cuma nyalain asap kalau nggak ada api. Enggak lah Pak, enggak lah. Demo monggo ya biasa, itu dilindungi undang-undang. Justru ditanya tuh kenapa sekarang PDIP nggak pernah demo, dulu sering demo. BM naik demo, harga naik demo. Sebutkan bahwa satu-satunya pemimpin dunia yang memperhatikan tentang apa yang disebut dengan multikulturalisme itu adalah Presiden Joko Widodo. Ini sebuah fakta. Ternyata dari hasil penelitian itu Indonesia ini adalah satu-satunya negara yang orang agama apa saja boleh hidup yang diakui oleh negara, suku apapun hidup di sini adalah menjadi bagian yang tempat terbaik. Maka itu kita perlu Pancasila. Itulah kita perlu Pancasila. Iya, itu bukan jasa Pak Jokowi Pak. Dari zaman Pak Harto juga begitu Pak. Bukan dari Panglima, dari semua begitu, semua begitu. Dari Pak SBY juga begitu, dari semua seperti itu. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya.
Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, sewaktu pemilu, Bapak Ibu meminta simpati dan suara rakyat. Lalu, ketika sudah jadi, kenapa seolah palingkan wajah dari rakyat? Sewaktu pemilu, Bapak Ibu banyak janjikan hal baik untuk rakyat. Lalu ketika sudah terpilih, kenapa sering hadiahkan undang-undang yang banyak ditolak oleh rakyat? Tak sampaikah ke telinga Bapak Ibu bagaimana suara-suara putus asa dari rakyat yang terpaksa harus sering turun ke jalan untuk menggugat? DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Jangan sampai berubah menjadi Dewan Penyusah Rakyat. DPR kuat bersama rakyat. Sampai kapan anak warga negara pemilik negeri yang jumlahnya mayoritas, hampir mayoritas nyaris sempurna, mereka akan tenang, terutama umat muslim? Sampai kapan? Tidak ada Islam yang teroris. Tidak ada Islam yang intoleran. Tidak ada Islam yang radikal. Yang ada adalah cara pandang pemimpin negara yang radikal dan teroris. Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau memilih Bu Susi sebagai seorang menteri karena Pak Jokowi butuh orang gila untuk melakukan terobosan. Sumpah. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa di negeri ini banyak orang waras yang nggak bisa kerja.